Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kita dengar menjadi penuntun dan sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami di sepanjang malam berlalu. Dan di pagi ini kami merasakan betapa besar kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang lalu, dan hari ini pun kami tetap percaya Engkau akan terus menuntun hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nasihat yang menguatkan, yang menghibur, dan menolong kami di dalam setiap kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Senin 14 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 13. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sohaposan pehita tong dohaposan anggo ibana, aidang tarswada hosa dirina. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Zaman sekarang ini sangat sulit sekali kita melihat adanya kesetiaan. Kesetiaan antara seorang dengan yang lain. Ya, kesetiaan merupakan sesuatu hal yang sangat mahal pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesetiaan, bukan? Baik itu hubungan dalam persahabatan, hubungan pasangan kekasih, hubungan di dalam rumah tangga, bisnis, ataupun di pelayanan gereja. Kita bisa melihat bagaimanakah ketaatan dan kesetiaan kita di dalam hubungan dengan orang lain. Sering sekali kita menyangkal kesetiaan itu dan kita berpaling daripadanya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan pun, kita sering sekali tidak setia. Kita tidak taat kepadanya. Ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami berat pergumulan hidup, kita menganggap Tuhan juga tidak setia. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami peristiwa yang menyakitkan atau yang pahit di dalam kehidupan ini. Setiap kita pasti mengalami berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti dalam setiap pergumulan itu ada rencana Tuhan yang terselip di dalamnya. Ada rencana Tuhan yang sedang dirancangkan untuk kebaikan kita. Tentu di dalam memahami itu semua sangatlah dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber hikmat dan pengertian bagi kita untuk mengerti setiap maksud Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menasehatkan Timotius
Dan tentu nasihat ini juga menjadi nasihat bagi kita untuk tetap hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Seperti apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, percayalah, Tuhan tetap setia. Dia tetap ada, memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Paulus merasakan kesetiaan Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Sehingga sesulit apapun dia melakukan pelayanannya, menjalani kehidupannya, Paulus yakin dan percaya bahwasanya Tuhan ada dan tetap bersama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sanggupkah kita meyakini dan percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Di dalam penderitaan, kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Di dalam kesulitan, kita akan melihat karya Tuhan terjadi nyata ketika kita setia dan terus percaya kepadanya. Inilah yang dialami atau yang diimani oleh Paulus, sehingga di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, dia sanggup bermegah dan terus memuji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia tetap setia di dalam kehidupan. Seperti apapun kita mengingkarinya, seperti apapun kita berkhianat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, percayalah, belas kasih Tuhan selalu terbuka untuk kita yang mau datang kembali kepadanya. Dia tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Oleh karena itu, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya, untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Percayalah, sesulit apapun hidupmu sekarang, seberat apapun pergumulanmu, itu akan mendatangkan kebaikan asal engkau tetap setia hanya kepada Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk hidup setia kepada Tuhan, mampu untuk memikul beban di dalam perjalanan kehidupan, karena kita percaya bersama Tuhan kita akan sampai di tujuan. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah ketinggalan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap hari kami diingatkan akan firman Tuhan. Begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kami, yang sering membawa kami untuk jauh daripada-Mu. Kecewa karena kami merasa ditinggalkan oleh-Mu. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali untuk terus percaya kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Seburuk apapun kehidupan kami, Engkau tetap setia kepada kami. Seperti apapun kejahatan hati kami, Engkau tetap setia kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah hidup kami semakin layak di hadirat-Mu, sehingga perjalanan hidup ini boleh kami nikmati dengan rasa syukur kepada-Mu. Seperti apapun yang kami jalani, jangan biarkan kami berputus asa. Tetapi Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami, yang selalu menghibur hati kami untuk tetap kuat bertahan di dalam menjalani kehidupan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk semua pekerjaan kami sepanjang hari ini. Segala harapan-harapan kami, Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hari ini dan untuk selamanya
Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji Engkau dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.